kita mesti sadari, saudara, bahwa hidup masa lalu kita begitu jahat. Oleh sebab itulah yang menyembuhkan kita, yang membuat kita pulih, saudara, adalah sesuatu yang luar biasa hebat, lebih daripada yang ini, yang membuat kita dimurkai. Saudara, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dibangkitkan, dapat tempat di surga. Dari semua itu menunjukkan kekayaan kasih karunia. Saudara, dan itu diingatkan oleh Paulus adalah bukan usaha manusia. Saudara, untuk menunjukkan kepada kita pada sisi yang lain, nanti kita lihat dan juga dalam ayat berikut, ayat-ayat berikut, saudara, Paulus juga menunjukkan bagaimana relasi orang-orang percaya pada waktu itu, Yahudi dan sebagainya. Jadi saudara, sangat besar anugerah Tuhan, kekuatan kasih karunia Allah yang membuat kita yang mestinya dihukum, saudara, berpindah ke dalam hidup bersama dengan Kristus. Saudara, kata hidup bersama dengan Kristus, di dalam Kristus adalah menjadi bagian daripada ciri Efesus. Dan itu adalah kalimat-kalimat yang kita bisa menyebut, saudara, sebagai kunci di dalam kita memahami tulisan Paulus. Tapi bukan cuma soal memahami tulisan Paulus, tapi bagaimana kita menjalani hidup di dalam kekayaan kasih karunia Allah. Di luar Kristus, saudara, Paulus mengatakan gak ada gunanya, gak ada faedah. Tetapi di dalam Kristus, saudara, kita memiliki banyak hal. Nah, saudara, jadi hal yang berikutnya sebetulnya yang mau dikatakan dalam Efesus pasal 2 adalah betapa jahatnya kita, betapa hebatnya karunia Allah di sini, dan kemudian bagaimana kita menjalani hidup, saudara. Dan itu cuma karena satu soal, di dalam Kristus. Saudara, dua hal yang mau dikatakan di dalam Kristus dalam konteks pasal yang kita baca. Saudara, hidup di dalam Kristus itu meniadakan kesombongan rohani apapun. Jadi ayat yang ke-11 dan berikutnya itu menjawab tentang kesombongan rohani itu, khususnya Kristen Yahudi yang mempunyai kesombongan karena tunduk kepada Taurat dan sebagainya. Saudara, orang masuk surga itu bukan karena hasil karya manusia. Saudara, tidak ada kesombongan dalam kehidupan orang percaya kecuali hidup bersyukur dan hidup karena itu dalam damai sejahtera. Saudara, ini bisa diomongin panjang lebar, tetapi juga nggak usah diomongin panjang lebar supaya lebih gampang saudara ingat. Jadi kalau keselamatan itu karena ini, saudara, maka respon kita memang cuma satu, bersyukur. Saudara, kalau kita mendapatkan surga dari sini, saudara, bukan karena hasil kerja manusia, maka saudara, kita mau mengatakan ya cuma syukur kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara, pembacaan kita mengatakan tema kita mati karena kesalahan, hidup oleh karena kasih karunia Allah. Hidup karena kasih karunia Allah itu adalah hidup dalam kerendahan hati. Tidak ada yang kita banggakan. Semua adalah pemberian. Lalu yang kedua, saudara, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang sebenarnya membuka semua kemungkinan. Saudara, ngapain datang kemari berdoa kalau di dalam hidup kita tidak ada kemungkinan?
Saudara ngapain meminta kepada Tuhan kalau di dalam Tuhan tidak ada kemungkinan? Saudara buat apa? Saudara menyisihkan waktu padahal bisa pulang dan tidur jauh lebih enak, atau nonton TV, atau makan, atau apa saja. Saudara, kalau di dalam Kristus tidak ada kemungkinan. Saudara, doa adalah bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk kita ucapkan. Saudara, gampang tinggal bilang minta sehat, minta ini, minta itu. Tapi doa adalah sesuatu yang amat sulit ketika kita menaruh sebuah pengharapan kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau Allah yang telah membebaskan kita dari dosa yang begitu hebat dengan kasih karunia yang amat luar biasa, maka hidup di dalam Kristus ini, saudara, adalah hidup yang bukan cuma karena karunia Allah, tetapi hidup yang di dalam Kristus yang mungkin terjadi apa saja karena anugerah Tuhan. Kalau tidak, saudara, hidup kita masih ada di sini. Hidup yang di sini adalah hidup yang dibelenggu oleh dosa, yang ditutup oleh dosa. Dan dosa, saudara, itu mau mengatakan tentang kekuatan manusia. Saudara, dosa hanya mau mengatakan tentang diri kita dan bukan Allah. Jadi saudara, ketika pikiran kita di sini diterangi oleh Tuhan, maka di sini artinya kehidupan kita terbuka pada segala kemungkinan, hidup dalam pengharapan. Saudara, di sini tidak ada surga, di sini ada surga, ada kekuatan, ada daya yang begitu hebat yang membawa kita ke dalam sebuah pengharapan. Doa-doa 10 malam, saudara, adalah doa-doa yang mau mengajak kepada kita untuk masuk ke dalam keyakinan ini. Dalam Tuhan ada pengharapan, ada kemungkinan. Asal saja saudara jangan nempel di sini, artinya kemungkinan itu kita tempel dengan hawa nafsu kita. Lalu yang mungkin itu adalah keinginan diri. Tentu tidak. Nah, saudara, tetap saja tumpuannya adalah anugerah Tuhan yang besar yang membaharui hidup kita, yang menuntun kita di dalam kehidupan, tapi juga menuntun kita di dalam doa-doa kita sepanjang 10 hari. Mari saudara, kita boleh mati terhadap kesalahan kita, kita tinggalkan itu, hargai, tempatkan karunia Allah yang besar, lalu hiduplah dalam Kristus. Hidup yang membuka kemungkinan, hidup yang membiarkan Allah menguasai kita, hidup yang ada dalam kerendahan hati, hidup dalam bersyukur, dan hidup dalam damai sejahtera. Supaya yang kita minta bukanlah hawa nafsu, tapi yang kita minta adalah syukur dan damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita nyanyikan lagu indahnya saat ini.